Aku mute all aja Kak. Oke, udah mulai ya. Oke, kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore. Gimana kabarnya? Semangat ya. Oke, semoga selalu semangat untuk meraih target PTN-nya. Jadi kita langsung aja mulai di setiap hari Senin ya. Senin setengah 5. Senin setengah 5 nanti kita belajar bersama tentang matematika saintek ya. Matematika saintek yang sering keluar di kalau dulu UTBK ya. Nah, kalau sekarang mungkin nanti kemarin seperti singgung juga ya, ternyata di UTBK pun walaupun TPS matematikanya ternyata juga keluar ya. Sama yang jelas nanti untuk persiapan di seleksi mandiri ya, seleksi mandiri SIMAT maupun UTUL maupun yang lainnya. Nah, kita lihat dulu mana ya. Kemarin Faisal itu pernah minta nih kok Faisal. Faisal. Nih ya, mungkin kemarin ada yang tanya juga sih, apa ya materi yang akan kita bahas gitu ya. Nah, seperti materi yang kita bahas, kalau matematika saintek itu ada 20 bab. Ya, harus ada 20 bab yang harus kita kuasai. Ada eksponen, logaritma, persamaan dan fungsi kuadrat ya. Ada pertidaksamaan, ada sistem persamaan, komposisi, fungsi, limit, turunan, integral, matriks, vektor, irisan kerucut ya atau elips, lingkaran dan seterusnya. Cukup banyak trigonometri, barisan deret, dimensi 3, kaidah pencacahan dan peluang, statistika dan transformasi geometri. Jadi harus ada 20 bab yang harus kita selesaikan. Nah, yang sudah kita bahas yang kaki putih-putih itu ya. Kemarin kita udah bahas eksponen, logaritma, persamaan kuadrat sama pertidaksamaan ya. Mungkin kalau teman-teman yang ketinggal bisa disimak video rekaman yang mungkin masih ada ya. Nah, maka nanti hari ini kita membahas fungsi kuadrat gitu ya. Terus nanti next sistem persamaan linier dan seterusnya. Semoga nanti di bulan Januari atau Februari ya, semoga udah selesai materinya. Oke, itu terkait materi yang akan kita bahas. Sekarang berarti kita masuk ke fungsi kuadrat. Udah siap? Atau ada yang mau ditanya dulu? Atau kalau ada yang mau screenshot, boleh dulu screenshot nih materi yang mau kita bahas ya. Ada 20. Kalau udah, kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang fungsi kuadrat ya. Kemarin kita udah persamaan ya. Kuadrat, sekarang fungsi kuadrat. Nah, sebenarnya hampir-hampir mirip ya. Fungsi kuadrat sama persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita mulai. Sebentar. Yes. Sudah kaki semangat ya sih. Sudah ya. Aku buka papan.
Ada yang sudah mengerjakan soal-soalnya, saudara-saudara, teman-teman? Sudah selesai? Si kuadrat. Bentar aku. Sudah, Fatir sudah selesai itu. Oke, berarti kita bahas ya materi kita hari ini yaitu tentang fungsi kuadrat ya. Silakan yang yang sudah mengerjakan disimak ya jawabannya sudah sesuai atau belum. Oke, kita mulai. Pertama tentang bentuk umum ya, tentang bentuk umum dari fungsi kuadrat. Apa tuh bedanya fungsi kuadrat sama persamaan kuadrat gitu ya? Nah, kalau persamaan kuadrat kemarin kan sama dengan 0 ya. Gitu? Nih. Nah, ini loh. Kemarin materi kita sebelumnya, persamaan kuadrat itu sama dengan 0. X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 gitu ya. Terus ini kemarin terkait dengan akar-akarnya ya. Biasanya kita faktorkan, terus kita cari akar-akarnya. Nih, persamaan kuadrat. Nah, kalau fungsi kuadrat ya berarti dia berupa fx gitu ya. Fungsi si fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ya, di mana a, b dan c-nya tentu elemen bilangan real ya. A, B dan C-nya adalah bilangan real. Nah, sekarang kalau fungsi kuadrat ini kita gambar ya, ingat ya, kalau fungsi kuadrat itu gambarnya berbentuk parabola. Bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke atas, syaratnya apa? Terbuka ke atas, syaratnya lebih besar dari itu. betul, A positif ya. Dia terbuka ke atas. Nah, gini. Nah, tapi kalau A-nya negatif, dia terbuka ke bawah. Ya, terbuka ke atas sama terbuka ke bawah ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, baik kalau terbuka ke atas berarti dia mulai ada namanya titik maksimum ya kan? Di sini ada titiknya tuh paling tinggi. Nah, berarti ini kita sebut sebagai titik maksimum. Nah, tapi kalau yang ini ya, yang sebelah sini, yang terbuka ke bawah, berarti dia punya nilai minimum ya. Nah, ini punya nilai maksimum dan punya nilai minimum. Nah, kalau kita perhatikan, ya, baik max atau min itu terletak di mana? Terletak di sumbu simetrinya, ya enggak? Jadi
pas di tengah toh. Jadi sebenarnya dia itu max atau min itu di sumbu simetrinya. Nah, ya. Jadi kalau kita perhatikan max atau min itu sebenarnya dia di sumbu simetrinya. Apa masih ingat rumus sumbu simetri? X sama dengan min B per 2A. min B per 2A, betul. Anis. Nah, min B per 2A. Ini juga sama ya. Min B per 2A. Nah, jadi beberapa rumus yang harus kita ketahui ya di fungsi kuadrat. Itu yang pertama sumbu simetri. Yaitu X sama dengan min B per 2A. Nah, terus yang kedua, tadi ya ada titik puncak ya. Puncak itu bisa max, bisa min ya. Nah, ada titik puncak. Nah, titik puncak itu bisa max, bisa min. Namanya titik berarti kan harus X, Y ya. Nah, X-nya tadi sudah ketahuan ya, pasti terletak di sumbu simetri yang Kak Akif singgung. Nah, maka ini jadi min B per 2A, Y-nya apa? Y-nya ya sebenarnya gampang. Kalau X-nya udah tahu, Y-nya yang berarti tinggal kita substitusikan aja gitu kan. Si min B per 2A tadi tinggal kita substitusikan ke fungsinya kan nilai Y-nya diperoleh. Nah, atau ada juga yang menggunakan rumus Y sama dengan min D per 4A. Ya, ya gampangnya sebenarnya lebih enak kalau X-nya ketemu, substitusi aja kan fungsinya ketemu ya. Tapi kalau misalkan ini nggak bisa, nanti bisa menggunakan Y sama dengan min D per 4. Terus yang nomor 3, tadi namanya titik puncak ya. Yang ketiga itu adanya namanya nilai ekstrim. Nah, nilai ekstrim itu ya sebenarnya max dan min tadi gitu ya. Kalau titik itu X, Y, kalau nilai ekstrim ya sebenarnya si nilai Y-nya itu ya. Nilai Y-nya itu Y sama dengan F ya min B per 2A ya. Nah, atau sama aja tadi boleh pakai min D per 4A. Oke, itu dulu pertama tentang fungsi kuadrat. Mungkin ada yang mau ditanya dulu sebelum kita lanjut. Ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau nggak ada langsung kita sumbu. Sumbu simetri itu kayak gimana, Kak? Oke, ada pertanyaan dari Diva. Sumbu simetri itu ya namanya sumbu berarti garis ya. Garis yang membuat dia kanan dan kirinya itu simetri gitu ya. Nah, ini kayak ini ya. Nah, ini kalau kita gambar ini sumbu simetri karena kanan dan kirinya jadi sama. Nah, gitu. Sama kalau dia terbuka bawah ini sumbu simetrinya. Nilai ekstrim, ya nilai ekstrim tadi ini ya, nilai ekstrim itu sebenarnya nilai max dan ekstrim itu berarti kan namanya aja ekstrim. Ekstrim itu berarti paling besar atau paling kecil gitu ya. Suhu ekstrim, nah, berarti kan suhunya paling panas ya, suhunya atau paling dingin. Nah, ekstrim itu berarti kondisi maksimum atau minimum, bisa maksimum, bisa minimum ya. Nah, kalau digambar berarti titik yang paling atas itu maksimum, yang bawah itu minimum. Gitu ya. Nah, dia. Ada lagi? Cukup ya? Kalau cukup, kita lanjut ke soalnya ya. Ada soal SIMAK UI 2019. Ayo calon-calon penghuni UI. Sudah ketemu nomor 1 apa? Azumara, Akmalia, Azumara. Ada lagi? Meilani A, Zahra juga A. Ada yang enggak yang A? Ini dia A. Jangan-jangan ini satu jawab A, semuanya jawab A. Oke, bagus ya. Sebagian besar udah jawab A ya. Belum kita coba disimak ya. Diketahui fungsi fx memotong sumbu y di titik ini dan memotong sumbu x di
Q dan R ya. Jika absis ya atau tengah-tengah dari Q dan R itu 3/2, maka titik bunyinya berapa? Oke. Coba kita visualisasikan dulu ya. Jadi pertama misalkan kita punya ini ya grafik seperti ini ya. Nah, terus dia memotong sumbu X-nya ini di Q dan R ya. Ini ada Q, ini ada R ya. Terus diketahui absis atau X-nya kan berarti X di sini di tengah-tengahnya itu X sama dengan 3/2. Ya enggak? Nah, maka titik bunyinya berapa? Nah, oke, kita selesaikan ya. Ini itu sebenarnya apa sih 3/2? Ada yang enggak? 3/2 atau tengah-tengahnya QR itu sebenarnya apa sih? X sama, nah betul ya. Jadi udah konsepnya ya sumbu simetri ya kan? Iya, sebenarnya ini tuh sumbu simetri. Jadi nama tengah-tengah ini X kanan kiri kan pasti sama, seimbang ya. Ini sumbu simetri. Sumbu simetri tadi rumusnya min B/2A ya. Jadi min B/2A nanti harus sama dengan 3/2. Nah, ABC-nya apa? Ini ya, ingat-ingat ya, ini depan X itu A, ini B, ini C gitu ya. Maka min B berarti B-nya itu berarti P+2 ya. Per 2A berarti 2P. Harus sama dengan 3/2. Ya, diselesaikan aja dikali silang ya. Oh, ini P-nya boleh dicoret ya, karena bawahnya sama-sama ada P, boleh dicoret. Nah, berarti udah. Jadi P-nya tinggal dikali silang ke sana ya. Terus minusnya ini dikalikan ke dalam, karena minusnya tadi di luar ya. Maka ini jadi min P min 2 sama dengan 3P. Nah, kumpulin aja dari 1 ya. Min 2 sama dengan, bilang ke sana jadi tambah ya. 4P, maka P-nya sama dengan min 2/4 atau min setengah. P-nya dapat ya. Sekarang kita nyari nilai Q-nya. Nah, dari mana? Nah, di sini ada kata-kata memotong atau melalui. Nah, ini gampang aja kalau namanya melalui ya. Melalui itu berarti boleh titik itu kita substitusikan ke fungsinya ya. Berarti yang depan ini adalah nilai X-nya, yang belakang nilai Y-nya. Melalui. Jadi boleh kita substitusikan. Berarti Y-nya kita ganti atau Fx-nya kita ganti dengan min 1, X-nya kita ganti dengan 0 ya. Nah, ini karena X-nya 0 berarti ini 0. Nah, karena ini itu 0, berarti ini 0, ini 0. Nah, tinggal sisa ini ya. Tinggal sisa P plus Q min 1. Ya. Terus kita substitusi min 1-nya habis ya. Ini pindah ke kanan jadi 0 ya. 0 sama dengan P-nya tadi itu min setengah ditambah Q ya. Pindah ke sana berarti setengah sama dengan Q. Udah dapat. Terus namanya terus dicari titik puncak. Nah, tadi yang Kak Kim udah bilang titik puncak itu tinggal sumbu simetri. Nah, berarti 3/2 gitu ya. Koma Y-nya. Y itu sebenarnya boleh pakai rumus min D/4A ya. Min D/4A atau substitusi aja ya. Tinggal kamu substitusikan 3/2 itu ke fungsinya. Nah, coba kita substitusikan. P-nya tadi berapa? Min setengah ya. Di min setengah X kuadrat 3/2 kuadrat itu berarti 4 min setengah itu hasil dari apa Pak? Oh, min setengah itu P-nya ternyata. Kenapa 3P? Karena dikali silang ya. Ini dikali silang ini dikali silang kan? Kali silang aja. Dikali ke sana, ini kali ke sini kan. Ya. Rindin sama tadi min setengahnya dari ini ya. Ini P-nya min setengah. Maka P ini diganti dengan min setengah kan? Ini pindah ke sana 0. Oke, lanjut ya. F3/2 berarti, nah ini tinggal lanjut hitung ya. Min setengah dikali X-nya berarti ini dikuadrat. 3/2 dikuadratkan ya. 9/4. Terus ditambah P-nya tadi itu min setengah ditambah 2. Dikali X-nya tadi 3/2. Ditambah P-nya tadi
min setengah ditambah Q-nya tadi setengah dikurangi 1 ya. Nah, bisa kita hitung. Sebentar. Nah, ini jadinya min 9/8 ya. Ditambah yang ini kan jadinya 3/2 ya. 3/2 dikalikan dengan 3/2. Nah, berarti jadi 9/4 ya. Ditambah ini kan 0 min 1 ya. Min 1. Nah, berarti tinggal sama lagi dibikin per 8. Min 9 ditambah ini berarti dikali 2 ya, 18 dikurangi 8. Maka hasilnya seperti 8. Dan yang A ya. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya gampang ya kalau kamu paham konsepnya bahwa nilai puncak itu sama dengan sumbu simetri. Ya, sumbu simetri min V per 2A. Gitu. Oke, kita lanjut. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, aku jawab satu-satu. Kak, min 1 tadi dari mana, Kak? Min 1. Oh, ini. Oh, ini. Jadi, titiknya tadi yang diketahui kan 0,-1 ya. Jadi, kalau ada titik melalui, substitusikan aja gitu ya. X-nya 0, Y-nya min 1 ya. Maka ini tak ganti min 1, X di sini diganti 0. Maka ini 0 semua. Tinggal P plus Q min 1 ya. Gitu. Tata. Terus Ica, Kak itu min 1 itu dari mana? Oke. Itu tadi ya, Cak. Dapat dari mensubstitusikan 0, min 1 ya. X-nya diganti 0, Y-nya diganti min 1. Maka ini kan jadi 0. Ini 0. Nah, Y-nya min 1. Maka P plus min 1. Gitu ya. Oh, paham, Kak? Oh, Naura. 8/4-nya dari mana, Kak? Mana? 8/4. 8/4. Mana sih, Naura? 8/4. 9/4. 9/4 ya. 9/4. Nah, 9/4-nya ya tadi kita dengan mensubstitusikan nilai 3/2 ke fungsi ini kan. 3/2 kuadrat itu kan 9/4 ya. Sekali lagi. Oke. Kak itu yang di min setengah dikali. Oh, ini min setengah. Iya, dibagi. Sedikit ya. Sebelum lanjut ke nomor 2, UMGR, kita review dulu sebentar ya. Oke, jadi tadi visualisasikan aja ya Q dan R tadi ini. Nah, terus tadi dia bilang absis titik tengah ya. Absis titik tengah itu sama aja sumbu simetri ya. Sumbu simetrinya 3/2. Maka kita gunakan rumus sumbu simetri min P per 2A sama dengan 3/2. B-nya itu berarti ini ya, P plus 2 ya, dibagi 2A ya, berarti 2P sama dengan 3/2. Coret aja, maka dapatnya P-nya min setengah. Selanjutnya, memotong atau sebenarnya melalui 0, min 1. Berarti tinggal kita ganti X-nya dengan 0, Y-nya dengan min 1. Ini Y-nya dengan min 1 ya, atau Fx-nya jadi min 1. Nah, terus ini X-nya diganti 0, maka ini 0, ini jadi 0, tinggal sisa ini ya, P plus Q min 1. Dimasukkan, P-nya tadi udah dapat min setengah, maka Q-nya dapat. Yang ditanya titik puncak. Puncak itu gampang ya, tinggal sumbu simetri, koma, X-nya tadi kita substitusi aja ke fungsinya ya. Nah, ini udah kita substitusi. Gitu ya. Oke, semoga semuanya bisa ya. Nanti yang terlewat, atau belum, ini nanti Kak Akib kasih screenshot dari semuanya. Kalau udah belajarnya udah selesai, Kak Akif screenshotin dari semua slide, terus aku ubah ke Word dulu ya, supaya gampang. Jadi kalau yang ketinggalan, yang penting nyimak aja ya, nggak usah nyata. Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor
2 ya pada soal UM/UGM 2019. Diberikan fungsi ini melalui titik ini dan ini. Maka nilai minimum dari f. Oke. Ada yang sudah ketemu dulu? Silahkan. Ada yang sudah ketemu? C ya. Az-Zumarah. Akmalia. Yang lain? India. Oke, banyak ya? C ya? Oke, kita cek. Oke, gini. Diberikan fungsi ini melalui ini dan ini. Udah, tadi nggak bilang ya. Yang namanya melalui, itu tinggal disubstitusikan aja ya. Berarti tinggal kita substitusi nilai X-nya. Nah, berarti ini X-nya. Ini nilai Y-nya ya. Nah, kita masukkan si X-nya dengan A, Y-nya dengan min B ya. Oke, berarti Y-nya min B. Min B sama dengan X-nya diganti A ya. A kuadrat plus A kali A ya. A kali A kan X-nya diganti A min B. Ya, kita masukkan X-nya dengan A. Berarti jadi ini A, 9-nya ya. Min B sama dengan 9 ya. Nah, X yang kita ganti dengan A, berarti 9A kuadrat ditambah A kali A dikurangi B ya. Berarti B-nya habis ya ini. Nah, maka jadi 0 sama dengan 9A kuadrat plus A kuadrat ya. Nah, maka 10A kuadrat sama dengan 0. Berarti A-nya 0 kan? A-nya di sini 0. Udah dapat ya. Nah, sekarang pakai yang kedua. Berarti kita ganti ini dengan X ya, yang depan X, yang belakang Y-nya. Berarti min A ya. Oke, berarti ini min A sama dengan 9. Nah, sekarang X-nya yang diganti dengan B ya. 9B kuadrat plus A kali B dikurangi dengan B. Nah, tadi A-nya udah ketemu 0 yang kita pakai juga nih. Berarti ini 0 sama dengan, ini juga ini 0 ya. Yang ada A-nya kan jadi 0 ya. Ini 0, ini juga 0 kan. Nah, berarti dapat 9 B kuadrat min B ya. Nah, atau kita dapat, nah ini dua-duanya ada B ya. B-nya bisa kita keluarkan. B 9 min B, B 9B min 1 ya. 9B min 1. Nah, jadi dapat B-nya sama dengan 0 atau 9B min 1 sama dengan 0 ya. Berarti B-nya 1/9. Nah, yang dipakai yang mana? Yang 0 atau yang 9? Tadi sebenarnya ada ketentuan di atas ya. Bahwa A tidak sama dengan B. Karena A-nya udah ketemu 0, ini nggak boleh 0, berarti ini nggak kita pakai. Gitu ya. Berarti dapat B-nya sama dengan 1/9. Udah, dapat kan? Berarti fungsi fx-nya apa? Fungsi fx-nya berarti 9x kuadrat plus ax ya. A-nya tadi 0 kan? A-nya 0, B-nya tadi 1/9 ya. Berarti ini min 1/9. Udah dapat. Yang ditanya apa? Nilai minimum ya. Nah, minimum tadi dapatnya dari sumbu simetri yang kita substitusikan ke fungsi. Berapa sumbu simetrinya? Min B per 2A. Nah, karena B-nya nggak ada tuh di sini. Nggak ada ya, berarti 0. Udah, berarti sih nilai max atau minnya berarti F0. F0 berarti ini 9 kali 0 min 1/9.
maka dapatnya min 1/9 yang C. Gitu. Ada pertanyaan? Atau perlu diulang? Ada yang tanya atau perlu diulang? Ada yang tanya? Bisa ya? Oke ya, kalau nggak ada, oke. Nih, kok min B sama min A-nya bisa jadi 0, Kak? Oke, Kak, bisa diulang dengan min B. Fx, bagian efek nggak ya, Kak? Oke. Kita ulang dulu aja ya. Baru nanti silakan kalau ada yang masih diulang belum jelas ya. Berarti silakan tanya. Nah, kita lanjut ke ini ya. Ada fungsi ini melalui gitu ya. Jadi itu teman-teman kalau kita ketemu melalui itu substitusi aja, itu cara gampangnya gitu ya, melalui. Berarti kan titik itu melalui berarti boleh kita substitusikan. Nah, kita substitusikan ini X-nya dengan A gitu ya, X-nya dengan A, Y-nya dengan min B. Yang tadi kita Kak Akif masukin sini Y-nya dengan min B, X-nya dengan A kan, ganti A, ini A, ini dapat ya A-nya 0. Tuh. Nah, kalau gitu selanjutnya B, min A berarti diganti X-nya dengan B, Y-nya dengan min A ya. Maka ini tak ganti Y, Fx-nya diganti dengan min A, ini dengan B ya. Ini 9B kuadrat min AB min B ya. Nah, tadi kan A-nya tadi 0 ya. Maka di sini jadi 0, ini jadi 0 juga kan. Ini jadi 0, ini jadi 0. Nah, kalau udah dapat 9B kuadrat min B sama dengan 0. Difaktorin ya. B buka kurung 9 min B min 1. Yang faktorin kan tinggal B sama dengan 0 atau 9B min 1 sama dengan 0 ya. Maka dapat B-nya sendiri 0 dan B-nya ini kan pindah ke kanan ya, jadi 1. Jadi B-nya sama dengan 1/9. Nah, terus tadi nggak boleh A sama dengan B ya, karena B-nya kan dapat 2. Kalau A-nya udah 0, berarti B-nya nggak boleh 0 lagi. Nah, maka dapatnya B-nya 1/9 ya. Udah masukin ke sini. 9x kuadrat. A-nya tadi 0 ya. Maka ini 0. Ini min B berarti min. Oh, ini 1/9 ya. Maka jadi min 1/9. Udah dapat fungsinya. Yang ditanya itu nilainya ya. Nah, nilai minimum tadi sama aja. Sumbu simetri disubstitusikan gitu kan paling gampang ya, Bang, daripada pakai rumus min D per 4A ya. Nah, pakai cari dulu min B per 2A. B-nya kan nggak ada di sini. B itu kan yang X ya. X-nya kan nggak ada, berarti kan 0. Nah, berarti nilai max atau minnya tinggal F0. F0 ya berarti ini diganti 0 min 1/9. Gitu. Ya. Ada yang tanya? Misal 9B kuadrat min B sama dengan 0, 9B kuadrat terus B-nya dicoret, bisa nggak sih? Kalau boleh. Nggak boleh kenapa? Terus dapatnya apa sih si Burhan? Burhan tanya ya. Apa Bur? Kalau kita dapat 9B kuadrat sama dengan B gitu ya. Terus dicoret B-nya kan, berarti 9B sama dengan 9B sama dengan 1 ya. Berarti B-nya sama dengan 1/9. Nah, boleh seperti ini, tapi kalau seperti ini B yang satunya nggak dapat ya. Kan harusnya dapat 2 ya, Burhan. Dapat ini sama dapat B sama dengan 0. Jadi kalau pada persamaan kuadrat seperti ini, harusnya kamu faktorkan ya. Difaktorkan, maka ada dapat 2 kemungkinan. Kalau ada persamaan kuadrat, itu pasti nilainya kan ada 2 ya. Nah, yang dapat yang pertama 0, yang 1/9 gitu. Iya, betul, Bur. Kalau ada persamaan kuadrat harus dapat 2. Kalau persamaan pangkat 3 ya dapat 3 gitu. Jadi caranya disama dengan 0 terus difaktorkan. Oke. Terus ada lagi nggak? Kalau yang ditanya nilai maksimumnya, oke. Jadi ini ya,
Nih ya, kalau yang ini tadi yang tanya minimum ya, kalau tanya maksimumnya gimana? Nah, mau yang ditanya itu max atau mau yang ditanya min, itu rumusnya sama. Pakai min B per 2A. Kenapa? Karena kalau kita punya persamaan kuadrat ya di sini, pasti salah satu aja. Gitu ya. Jadi dia itu punya min saja atau punya max saja. Jadi nggak mungkin punya kedua-duanya gitu ya. Itu jadi caranya itu sama. Mau mencari max atau mencari min nilainya caranya sama. Karena mau max atau min itu pasti salah satu. Nggak mungkin tuh gambarnya dia ada min ada maxnya gitu ya. Nah, gitu. Jadi cari max cari min tinggal cari sumbu simetris substitusikan ya. Caranya oke. Ya betul Cak, sama Cak. Ada lagi nilai minimum F itu koordinat X sumbu simetris ya betul. Jadi nyari max min itu cari sumbu simetris substitusi. Oke. Ada lagi yang mau tanya sebelum kita lanjut? Kak, jadi kalau nilai simetrinya 0 hasilnya berarti dari C-nya ya Kak. Kalau ya, jadi kalau simetrinya 0 berarti C-nya 0 juga ya. Biar tahu min sama max dilihat dari A-nya ya Kak. Betul. Ini kritis nih si Azumara. Jadi dia itu max atau min dilihat dari A ya. Kalau dia A-nya positif berarti sebenarnya itu nilai min-nya. Tapi kalau A-nya negatif berarti itu nilai max-nya. Betul. Azumara. Tapi sebenarnya jarang ya. Ini max atau min itu jarang. Pasti nilai langsung nilai max-nya berapa atau min-nya berapa. Tapi benar bisa kita lihat dari A-nya ya. Kalau terbuka ke bawah, ke atas seperti ini min, kalau ini max. Ada lagi? Sudah ya, lanjut ya. Nah ini yang nomor 3 ya, kalau nggak ada pertanyaan. Jika grafik Y sama dengan 3x kuadrat plus 5x plus A melalui min 1,1 memotong garis ini di titik ini dengan x0 kurang dari 0, maka x0 min y0 sama dengan gimana ini? Nah tadi melalui kan? Melalui itu gampang. Ini udah ketemu? Ada yang udah ketemu ini? Ya, yang udah ketemu B ya, Nindya, Azumara B, Melani juga B. Oke ya, kita cek dulu nggak jawabannya yang B yang 7 ya. Oke. Nah, kita lanjut. Y sama dan 3x kuadrat. Nah, sekali lagi melalui ya. Yang namanya melalui tinggal kita substitusikan. Y-nya diganti 1 ya. X-nya diganti dengan min 1 ya. Jadi 3 kali min 1 kuadrat ditambah 5 kali min 1 ditambah A ya. Nah, maka ini jadinya 1 sama dengan 3 min 5 plus A ya. Nah, ini berarti dapat 3 dikurangi 5 itu min 2 tambah ke sana jadi 1 tambah 2 ya 3 ya. 3 sama dengan A. Dapat A-nya sama dengan 3 ya. Oke, nah selanjutnya memotong. Gimana cara mencari perpotongan? Cara nyari perpotongan dua buah kurva ya tinggal dibikin Y sama dengan Y ya. Oke, yang pertama 3x kuadrat plus 5x plus A ya. A-nya tadi 3 ya. Sama dengan yang Y satunya 8x plus 7 kali A-nya tadi 3. Oke, berarti bisa kita hitung 3x kuadrat ini 8 pindah ke kiri ya jadi minus 3 ya, minus 3x ini 21 ya, 21 3 dikurangi 21 negatif 18 sama dengan 0. Kecilin dulu, bisa dikecilin kan? X kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Bisa kita faktorkan jadi x min 3 dan
X plus 2 ya. Dapat X-nya 3, X-nya min 2. Nah, di sini berarti sudah dapat ya titik potongnya tadi di X sama dengan 3 sama X sama dengan min 2. Nah, di sini dipilihnya yang X kurang dari 0 ya. Maka dapatlah nilai X0-nya ya min 2. Y0-nya dari mana? Y0-nya berarti tinggal kita substitusi. Substitusi kemana? Boleh yang pertama, boleh yang kedua, sama aja. Nah, lebih gampang yang bawah kan ya, karena nggak kuadrat ya. Nah, kita substitusikan saja. Y sama dengan 8 kali X-nya tadi min 2 ditambah 7 kali A tadi ya, 7 kali A-nya tadi kan 3 ya. Maka sama dengan min 16 ditambah 21 sama dengan 5. Berarti ini Y0-nya 5. Yang ditanya X0 min Y0 ya. Berarti min 2 dikurangi sama 5 min 7. Dapat yang oke. Bisa ya, ini gampang ya. Jadi melalui itu tinggal kalian substitusi. Kalau mencari perpotongan tinggal disamakan. Y sama dengan Y ya. Terus difaktor. Gitu. Ada yang tanya? Silahkan. Kok Kak boleh diulang yang dari X0? Oke, boleh kita ulang. Ada lagi? Oke, kita ulangi ya. Nah, pertama tadi Y tegak lurus apa Pak? Kalau garis Y tegak lurus saja. Oh, kalau garis tegak lurus sejajar itu nanti kalau bicara tentang gradien ya. Tapi kan ini enggak persamaan garis lurus yang bergradien. Oke, kita ulangi sebelum kita lanjut. Melalui ya, kata-kata dan melalui. Udah masukin aja X-nya dengan min 1, Y-nya dengan 1. Nah, kita ganti X-nya dengan min 1. Ya. Terus Y-nya diganti 1. Ya. Masukin aja ke sini, maka dapat ini. Kan? Terus tadi memotong. Cara nyari perpotongan kita sama dengankan aja. Ini sama dengan ini ya. Dua garis yang mau dipotongin tadi. Dapat nilai X-nya ya. Difaktorin. Dapat nilai X-nya. X-nya 3 sama min 2. Nah, kenapa yang dipilih min 2? Karena tadi di soalnya diberikan X0 itu yang negatif. Maka X0-nya negatif 2. Itu. Kak Akib itu kenapa Y sama dengan Y, Kak? Itu tadi mencari titik potong ya. Jadi itu ya, teman-teman kalau ada pertanyaan mencari titik potong, memotong, itu gampangnya caranya tinggal Y sama dengan Y aja. Itu ya, cara nyari titik potong. Nah, dapat ini X0, maka Y0-nya bisa kita substitusi ke salah satu titik ya. Boleh ke yang pertama, boleh yang kedua. Hasilnya akan sama. Nah, pilih aja yang kedua yang gampang ya. Nah, maka dapat hasilnya 5. Maka ini Y0, ini X0-nya. Gitu ya. Ada lagi sebelum kita lanjut? Oke, lanjut ya. Buku pura pesona. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya tentang fungsi kuadrat. Nah, ini sebenarnya sudah pernah kita singgung juga ya di persamaan kuadrat. Jadi ini hampir sama saja ya. Sebenarnya hampir sama. Tapi kita ingat-ingat lagi ya. Nah, kalau fungsi kuadrat, grafiknya itu berbentuk parabola, ya kan? Bentuknya parabola. Parabola tadi bisa terbuka ke atas, itu saat A-nya positif, ya, dan terbuka ke bawah, itu saat A-nya negatif. Nah, nanti gambarnya gimana? Gini ya, terbuka ke atas, atau terbuka ke bawah. Nah, kalau digambar, ini bisa jadi memotong sumbu X. Nah, ini sumbu X ya. Nah, ini sumbu X. Bisa memotong sumbu X di 2 titik ya.
Nah, bisa memotong sumbu X di 2 titik. Bisa juga memotong sumbu X-nya di 1 titik. Ya. Bisa juga tidak memotong sama sekali. Nah, masih ingat syarat-syaratnya kemarin apa? Kalau memotong di 2 titik, itu syaratnya diskriminannya apa? Positif, betul ya. Kalau satu tempat sama dengan 0. Kalau enggak memotong negatif, betul. Dari 0 sama dengan 0 dikurang dari 0. Nah, ini tuh dipakai lagi ya. Jadi kalau kemarin di persamaan kuadrat, kalau kita nggak percaya ya. Nah ini kan, ini itu kalau di persamaan kuadrat, titik ini itu adalah akarnya. Jadi ini punya 2 akar, ini punya 1 akar, ini nggak punya akar, gitu ya. Kemarin itu namanya akar kalau di persamaan kuadrat. Tapi kalau di fungsi kuadrat, ini namanya titik potong sumbu X. Ya. Nah, ini sebenarnya ini itu kalau digambarkan sebagai titik potong terhadap sumbu X gitu ya. Bedanya itu, tapi masih analog, masih sama. Nah, terus kemarin kita kenal juga nilai definit positif sama definit negatif. Nah, mana yang definit negatif? Definit negatif artinya nilainya selalu negatif. Nah, ini ya. Inilah yang disebut sebagai definit negatif atau nilainya selalu negatif ya. Nah, kalau yang ini definit positif ya. Atau nilainya selalu positif. Jadi kalau definit positif syaratnya apa? Definit positif berarti syaratnya D-nya negatif, A-nya positif. Ya. Kalau definit negatif atau nilainya selalu negatif, D-nya negatif, A-nya negatif. Gitu. Bisa ya? Ini masih sama konsep yang kemarin ya. Tapi kalau kemarin itu akar, kalau ini namanya titik potong terhadap sumbu X. Oke, supaya paham kita langsung ke soalnya aja ya. Maksudnya apa toh? Itu tadi gitu ya. Nah, misalkan ini. Fungsi fx itu menyinggung sumbu X. Nah, ada kata-kata menyinggung. Kalau menyinggung gambarnya yang mana? Yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Coba. Menyinggung. Yang pertama, kedua, ketiga. Betul. Yang kedua. Kedua dong. Kalau namanya nyinggung itu cuma di satu tempat ya. Kalau menyinggung itu artinya memotongnya cuma di satu tempat. Ini cuma di satu titik ya memotongnya. Nyinggung itu cuma di satu titik. Nah, maka syaratnya tadi satu titik tadi diskriminannya sama dengan 0. Oke, kita cari aja diskriminannya sama dengan 0 ya. Oke, berarti B kuadrat min 4AC itu harus sama dengan 0. Nah, kita cari B-nya B kuadrat min 4AC sama dengan 0 ya. B-nya tadi min 12 kuadrat min 4 kali A-nya A kuadrat kali C-nya itu C kuadrat ya. Nah, B kuadrat min 4AC itu harus sama dengan 0 ya. Nah, atau kita dapat 144 min 4A kuadrat C kuadrat sama dengan 0 ya. Atau gini 144-nya sama dengan 4A kuadrat C kuadrat. Oke. Karena ada bentuk C kuadrat berarti kita ubah aja nanti ke bentuk C kuadrat ya, ataupun A kuadrat. Berarti ini bisa kita pindah ke kiri ya, 144 dibagi
4A kuadrat sama dengan C kuadrat ya. Atau C kuadratnya sama dengan 144 dibagi 4 itu 36 ya. Jadi 36 per A kuadrat. 36 per A kuadrat. Oke, dapat diskriminant. Nah, dapat dari kata-kata menyinggung. Yang kedua dari menyinggungnya di X sama dengan 2/3. Nah, kalau kita perhatikan, titik singgung kalau dia nyinggungnya di satu tempat, itu sama aja apa? Nih, sama aja sumbu simetri, ya kan? Kalau cuma nyinggung di satu tempat, ya, nyinggung di satu tempat, berarti titik singgungnya itu sama aja sumbu simetri, gitu ya. Jadi kalau kalian tuh paham gambar ini, mau soalnya itu dibulak-balik kayak apa, ya bisa diselesaikan ya. Jadi sebenarnya 2/3 ini sama aja sumbu simetri. Nah, sumbu simetri rumusnya min B per 2A kan? Jadi min B per 2A-nya harus sama dengan 2/3 ya. Kalau dalam hal ini, berarti min 12 ya. Jadi 12 per 2 kali A-nya A kuadrat kan? Harus sama dengan 2/3. Nah, maka bisa kita selesaikan sini. Dikali oh ini bisa dicoret ya. Ini kan bisa dicoret ini sama ini jadinya 6 ya. Terus dikali silang jadinya 2A kuadrat sama dengan 18 ya. Berarti A kuadratnya sama dengan 9. Nah, udah seperti aja ke sini ya. Aja ke sini nanti kan ketemu. Nah, A kuadratnya udah ketemu 9 kan? Berarti 36 dibagi 9 sama dengan 4 ya. Yang ditanya apa? A kuadrat min C kuadrat kan? Itu 9 dikurangi sama 4 ya. Hasilnya 5. Gitu. Jadi jawabannya yang 5 ya. Yang gitu. Oke, sebelum dibuka pertanyaan, kita ulangi dulu ya. Nah, ini tadi menyinggung. Nah, dikatakan menyinggung itu artinya di satu titik ya. Satu titik berarti D-nya sama dengan 0. Kita cari B kuadrat dan 4AC ini A-nya, ini B-nya min 12, C-nya C kuadrat. Oke, dicari. Ternyata C kuadrat sama dengan 36 per A kuadrat. Terus selanjutnya, menyinggung sumbu di X sama dengan 2/3. Nah, di X sama dengan 2/3. Nah, berarti kita ini itu berarti sumbu simetri ya. Ini tadi kalau cuma di satu tempat berarti titik singgungnya tadi sama dengan sumbu simetri. Maka 2/3 itu sama dengan min B per 2A. Ya, maka ini dapat min B per 2A ya. A dalam hal ini A-nya A kuadrat ya. Maka A kuadrat sama dengan 9. Udah, hanya A kuadratnya ketemu, berarti C kuadratnya ketemu dong. Dapatlah A kuadrat min C kuadrat. Ada pertanyaan dari Syak. Kok 2/3-nya disubstitusi ke fx? Bolehkah? Oke. Kapan sih kita perlu mensubstitusikan? Gitu ya. Kapan kalau kita harus mensubstitusikan f tadi 2/3 ini? Nah, kalau yang ditanya itu berapa nilai maksimalnya? Gitu ya. Berapakah nilai max-nya atau nilai min-nya? Tapi kalau dia itu cuma apa tadi sumbu simetrinya di titik, ya udah itu X-nya gitu ya. Jadi kita perlu substitusi kalau ditanya berapa nilai max dan min-nya. Itu. P, K, B kuadrat min 4 sebenarnya dari mana? Oke, dari ini. Dari ini siapa P? P siapa? Menyinggung. Menyinggung artinya memotongnya di satu titik ya, menyinggung. Tadi memotong di satu titik. Memotong di satu titik tadi sama aja ini kondisi kedua atau D-nya sama dengan 0. Gitu. Ada pertanyaan? Ada yang bertanya ini? Cukup? Nggak ada? Oke, masih kita sampai jam 6 ya. Sih, ada waktu. Lanjut. Nggak ada ya? Ada lagi.
Kalau diketahui nilai minimum, bisa nggak kita substitusikan nilai minnya untuk cari nilai max-nya? Oh, jadi kalau nilai min dan max itu pasti salah satu, Dek. Berarti nanya. Jadi suatu grafik itu pasti satu kemungkinan aja, dia punya max saja atau punya min saja gitu. Jadi nggak mungkin dua-dua punya min punya max, nggak mungkin. Pasti punya min saja atau punya max saja gitu ya. Oke, ada lagi? Sebelum kita lanjutin nomor 5. Kita sampai jam 6 ya, masih 30 menit. Ada lagi? Nggak ada ya? Lanjut kalau nggak ada. Jika diketahui ini namanya oke, ya udah. Untuk melihat dia tadi selalu positif, selalu negatif, dan seterusnya, itu kan kita harus nyari diskriminannya ya. Atau nomor 5 apa dulu deh? Siapa nomor 5? Dia udah ketemu? B, selalu positif. Azumara. Cowok atau cewek sih Azumara tuh? Azumara Azra. Oh cewek. Kalau di UIN Azumara itu Prof. Azumara. Ada lagi? Yang udah ketemu? Ini SPM 2014. Ulil. Ulil juga B ya, Lil. Oke ya, kita lanjutkan. Kalau ada lagi. Nah, C. Yang benar yang mana? Oke. Kita cari diskriminannya, karena kita bisa menentukan tadi dia itu nilai-nilainya jika dilihat dari diskriminannya ya. Maka kita cari diskriminannya dulu. B kuadrat min 4AC. B-nya itu 2A ya tempat kita ya. Berarti 2A kuadrat min 4 kali A-nya itu juga A, C-nya itu 10. Maka kita dapat 4A kuadrat min 40A. Nah, bentuk ini bisa kita faktorkan menjadi 4A ya. Ini kan sama-sama ada 4A ya. Ini berarti kan tinggal sisa A, ini sisa 10 kan. Oke. Sekarang kita analisis nilai diskriminannya ini gimana sih? Apakah dia itu negatif, ya, positif, atau selalu 0? Nah, kalau kita perhatikan 4A kali 4 min A itu selalu positif atau selalu negatif atau selalu 0. Nah, tadi di soal udah diberi spesifik bahwa A-nya itu dari 0 sampai 10. Berarti misalkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Nah, maka kalau gitu 4A, nah 4A ini bilangan positif atau bilangan negatif atau 0? 4A ini otomatis adalah bilangan yang positif ya. Kenapa? Nggak mungkin 0 ya. Sekali lagi nggak mungkin 0 karena nilai A-nya itu nggak 0 ya. Ini 0-nya kan nggak ikut ya. Kalau 0-nya nggak ikut berarti ini selalu positif. Nah, kalau A-10-nya selalu positif atau selalu negatif? Ya, selalu positif ya. Nah, kalau A-10-nya ya tentu selalu negatif ya kan? Kan bilangannya ini bilangan yang dari 0 sampai 10 ya. Bayangkan aja bilangannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dikurangi 10. Berarti kan negatif ya. Nah, ini negatif ya. Nah, maka positif dikalikan negatif hasilnya negatif. Nah, kalau negatif berarti ada dua kemungkinan. Nah, sekarang udah dapat D-nya negatif ya. Sekarang nilai A-nya gimana? A. Nah, nilai A-nya di sini udah diketahui ya. Nilai A-nya dari 0 sampai 10 atau ini berarti positif. Oke, masih ingat kalau A-nya positif, D-nya negatif, itu namanya definite. A-nya negatif, A-nya positif, D-nya negatif. Itu sama aja definite positif. Ya benar, banyak yang benar nih. Ya kan ini ya. A-nya positif, ya,
A-nya positif, D-nya negatif. Definit positif atau maknanya definit positif itu nilainya selalu positif. Tuh. Ya, maka jawabannya yang B, ya, selalu positif. Nah, bukan yang C ya, hanya positif di setiap X dengan. Nggak perlu ya, nggak perlu pakai syarat ini ya, karena syarat ini kan udah ada di sini ya, jadi nggak perlu disebutkan lagi, ini nggak perlu. Gitu ya. Nah, ini juga nggak perlu karena A-nya ini sudah diketahui. Nah, gitu. Gampang kan? Jadi gampang sebenarnya. Kalau kalian paham konsep ini ya, mau yang ditanya itu muter-muter ya, nilainya selalu positif, nilainya selalu negatif, atau tadi apa namanya, menyinggung, memotong di suatu tempat. Nah, tak usah khawatir, kamu paham konsep gambar ini, udah bisa ngerti. Ada lagi? Ada yang mau tanya dulu sebelum kita lanjut nomor 6? Amin 10 itu kenapa negatif? Kak, tadi aku nge-lag. Gimana tadi Kak yang dilingkari negatif kok B? Oh, oke, tak ulangi ya. Kenapa ini? Oke, jadi Kak ulangin. Pertama, tadi kita udah nyari diskriminan ya. Oke, clear ya, diskriminannya itu ini. 4A. Tadi diketahui A-nya itu dari 0 sampai 10. A-nya itu dari 0 sampai 10, berarti 4A ini bilang positif dong. Karena A-nya dari 0 sampai 10. Kalau A-10 gimana? A-10 ini bilangan negatif karena A-nya itu dari 0 sampai 10. Misalnya nih A-nya 0 sampai 10 itu berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan? 1 kurangi 10 negatif 9. 2 dikurangi 10 juga negatif. 3 kurangi 10 negatif. 9 kurangi 10 juga negatif. Nah, ini bilangan selalu negatif. Positif kali negatif berarti negatif. Oke. A-nya tadi positif, ya tadi udah ketemu A-nya positif, D-nya negatif, itu apa? Nah ini, A-nya positif, D-nya negatif, itu namanya definit positif. Atau kalau digambar selalu di atas sumbu X, berarti nilainya selalu positif. Nah, maka jawabannya yang B ya, selalu positif. Gitu. Ada yang tanya? Silahkan kalau ada yang bertanya. Oke, udah paham ya? Syak. Kalau yang definit negatif gimana, Kak? Oh ya, kalau definit negatif berarti ini P A-nya negatif, D-nya negatif ya. Definit negatif itu A-nya negatif, D-nya negatif, itu definit negatif. Atau maknanya nilainya selalu negatif. Nilainya di bawah sumbu X. Itu maksudnya. Ada lagi? Ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut ke soal nomor 6 nih. SIMAK UI 2019. Nah ini. Diketahui fungsi ya, atau udah ketemu dulu? Siapa yang udah ketemu? Nomor 6 SIMAK UI 2009 ternyata ya. SIMAK UI 2009 ada yang udah ketemu? Azumara C, yang lainnya Nindya juga C. Ada lagi yang lain? Oke, sementara 2 orang menjawab C. Kita lihat benar atau enggak. Diketahui ini sama kuadrat ya. Agar fungsi tersebut senantiasa di bawah sumbu X. Nah, dapat yang menarik nih. Senantiasa. Dia di bawah sumbu X. Berarti ini namanya definit. Apa namanya? Definit, betul. Negatif. Setelah definit negatif tadi apa? Masih ingat? D-nya negatif. Terus A-nya negatif. Itu gampang aja yang ngapalinnya ya. Kalau definit negatif, itu D-nya negatif, A-nya negatif. Definit positif, D-nya negatif, A-nya positif. Gitu. Jadi kalau positif, kalau diskriminannya selalu negatif ya. Tapi kalau A-nya itu, kalau negatif, ya A-nya negatif. Kalau definit positif, berarti A-nya positif. Itu aja cara ngapalinnya ya. Oke, kita selesaikan yang pertama D-nya negatif ya.
C itu berarti B kuadrat min 4AC-nya kurang dari 0. B-nya itu dalam hal ini koefisien dari X ya. Berarti kan 2M ya. 2M min 4 kali A. Nah, A itu yang depannya X kuadrat. Ya kan? Nah, depannya X kuadrat ada 2. Berarti ya M minus 2. Nah, ini 4A ya. 4A kali C ya. C-nya apa? C-nya itu sendiri. Ya enggak? Yang konstan. Enggak ada X-X-nya. Berarti M min 3. Nah, ini harus negatif. Oke, harus dijabarkan dulu ya. Ini jadinya 4M kuadrat min 4 dikali ini. M kuadrat kali pelangi ya. Min 3M min 2M plus 6 ya. Nah, ini atau 4M kuadrat dikurangi 4 kali ini. M kuadrat min 5M plus 6 dari 0. Jadinya 4M kuadrat min ya 4M kuadrat plus 20M min 24 ya. Kurang dari 0. Ini habis. Nah, dapat ini kan 20M kurang dari 24. Nah, berarti 2M kurang dari 24 per 20. Bagi 4 ya, 6 per 5 ya. Nah, hati-hati ya, belum selesai ya. Ini syarat D-nya. Sekarang syarat A-nya ya. A itu apa? A tadi kalau tempat kita ya, yang depannya X kuadrat ya. Berarti M min 2 ini harus negatif. Berarti M kurang dari 2. Sekarang diiris ya kedua-duanya tadi ya. Nah, pertama tadi kita dapat kurang dari 6 per 5 ya, atau 1 per 5 kan, kurang dari berarti ke kiri ya. Terus ada kurang M kurang dari 2 yang kedua. Ini M2. Kurang dari juga ke kiri. Berarti yang memenuhi kedua-duanya tentu di sini ya. Yang kurang dari 1 per 5. Maka jawabannya yang C gitu ya. Itu tadi udah pertanyaan. Ada yang bertanya? Silahkan. Yang bertanya. Gampang juga ini. Karena tadi kalau kalian paham gambar tadi, soalnya diputar-putar kayak apa ya bisa. Bisa diulang lagi nggak Kak yang gambar irisannya? Oh, boleh. Gambar irisannya itu kan kita dapat 2 ya. Tadi dapat saat D-nya negatif, D-nya kurang dari 0, dapat ini kan. Yang kedua, saat A-nya kurang dari 0, syarat kedua itu dapat ini, gitu kan. Nah, kalau setelah itu, berarti tinggal kita iriskan. Cara ngiriskan, ya digambar aja. Yang pertama kurang dari 1 per 5 ya. Kurang dari itu berarti kan ke kiri ya. Ya ini kurang dari 2, berarti ke kirinya 2. Yang memenuhi kedua-duanya di mana? Nah, di sini kan jelas enggak ya. Ini enggak ada yang memenuhi. Di sini cuma memenuhi 1. Nah, ini memenuhi kedua-duanya. Maka kurang dari 1 per 5. Terus tadi apa? Kak Akib bisa diulang M-2. Oke, M-2 kurang dari 0 tadi syarat dari A kurang dari 0 ya. A itu apa sih? A itu depannya X kuadrat. Karena bentuknya kan AX kuadrat plus BX plus C ya. Jadi A itu depannya X kuadrat. Berarti M min 2. Karena ada 2 kan di sini. Maka M min 2 kurang dari 0. Itu ya. Terus itu Risma Nadia. Min 2X kuadrat tidak masuk angka. Masuk. Maka A-nya itu M min 2. Ya. A-nya itu M min 2. Nadia. Nah ya. Kok M min 2? Lagi. Kok tadi ngetos? Jadi kan persamaan tadi bentuknya kan Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Jadi A itu yang di depannya X kuadrat. Ini kan di depan X kuadrat ada 2 ya. MX kuadrat sama min 2AX kuadrat. Nah, atau gini deh kalau bingung. Ini kan M-nya bisa dikeluar, X kuadratnya bisa dikeluarin kan. Jadi M min 2X kuadrat. Itu deh kalau bingung. Ditambah yang ini 2MX ya. Nah, ini ditambah M min 3.
Nah, berarti yang depan ini nilai A-nya, ini nilai B-nya, ini nilai C-nya. Tuh, boleh. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Ada lagi, silakan kalau ada yang masih bingung. Sebelum kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kan lanjut. Fungsi kuadrat ya. Menentukan fungsi kuadrat baru. Nah, kalau kemarin ada menentukan persamaan kuadrat baru ya, di persamaan kuadrat. Kalau sekarang bagaimana kita membentuk suatu fungsi kuadrat. Nah, rumusnya cuma ada dua ya. Yang pertama, kalau diketahui akar-akarnya ya, atau perpotongan terhadap sumbu X. Jadi yang pertama, jadi kalau kalian punya persamaan kuadrat gini ya. Jadi yang pertama itu diketahui perpotongan terhadap sumbu X ya. Misalkan ini X1, ini X2 ya. Udah gampang aja gitu ya. Fx-nya ini kan sebenarnya sama aja akar-akarnya ya kalau di persamaan kuadrat ya. Itu kan sebenarnya dapat dari apa? X min X1, X min X2 kan? Gitu kan? Udah gini aja. Tinggal nanti ditambahkan di sini A ya. A itu apa? A itu nanti kita cari. Nah, carinya gimana? Nanti di contoh soal aja ya, saya paham. Intinya ada akar-akarnya X1, X2, ya tinggal X min 1, X min 2. Udah. Tinggal ditambahkan A-nya kita cari. Itu yang pertama kalau diketahui titik potong terhadap sumbu X-nya. Yang kedua, kalau diketahui titik puncak ya. Nah, misalkan gambarnya gini. Nah, ya. Ini terus puncaknya tahu ya. Misalkan puncaknya di XP, YP ya. Ini bisa jadi puncak, bisa min, bisa jadi max ya, sama aja. Ini XP, YP. Nah, kalau yang puncak itu hampir sama kayak apa ya, persamaan garis biasa. Masih ingat nggak persamaan garis? Itu kan ini kan ya. Y min Y1 sama dengan X min X1 ya. Y min Y1 sama dengan M X min X1 gitu ya. Ada M-nya gini kan. Gini kan kalau dulu persamaan garis ya, kalau kamu masih ingat ya. Y min Y1 sama dengan M X min X1 ya. Atau kalau kita tulis, kita pindahkan ke kanan ya. Ini jadi tambahkan. Jadi X min X1 ditambah, oh gini, bukan ini ya, sebentar. Maaf, keliru. Konsepnya gini, bukan gitu, takutnya keliru. Gini aja, karena akarnya cuma satu ya. Kalau tadi akarnya dua ya, kalau akarnya dua kan berarti ini kali ini. Kalau akarnya satu ya udah. Kalau akarnya satu kan berarti X min XP ini dikuadratin kan, karena akarnya cuma ada satu kan. Nah, tapi yang membedakan ini tadi masih ditambah A ya. Terus di sini masih ditambah dengan YP. Ya, karena pusatnya bukan di 0,0 ya, maka ini masih ditambahkan dengan YP. Nah, itu ya. Udah, dua rumus ini harus kamu pahami. Jadi pertama kalau diketahui titik potong sumbu X-nya, X min X1, X min X2, ditambahkan A. Kalau cuma satu ya, atau puncaknya, X min XP kuadrat, ditambah YP, ditambahkan A di sini. Oke, kita ke soal aja supaya kamu paham. Ada yang sudah mengerjakan nomor 7? Ada yang sudah mengerjakan 7? Atau belum sampai ya? Nadanya belum sampai nomor 7. Oh, Azumara lagi C lagi. Kita cek ya apakah benar. Oke, apa sih ini yang diketahui? Kalau dari gambar ini apa yang diketahui? Titik potong sumbu X tentu tidak ya. Ini kan nggak tahu kan di sini sama sini. Yang diketahui titik puncaknya. Gimana nyari titik puncak tadi kalau yang kita rumus itu? Ya udah tinggal ini kan X min XP kuadrat
ditambah YB. Ini A udah gini kan? Karena kalian cuma 1, berarti Y sama dengan A X min, nah ini tadi di 1,7 ya, berarti ini 1 kuadrat ditambah min 7 ya. Nah, min 7. Udah gini. Kalau udah dicari A, dari mana? Dengan mensubstitusikan salah satu titik yang diketahui. Boleh ini boleh, boleh ini boleh. Di salah satu titik ya, tapi jangan titik puncak lagi. Kalau titik puncak lagi nggak dapat apa-apa. Di satu titik yang lain selain titik puncak yang diketahui, substitusi. Kita substitusi saja yang depan ya, yang gampang ya. Berarti Y-nya di sini berarti nilai X-nya, ini nilai Y-nya. Y-nya diganti min 6, ini A, X-nya tadi diganti 0 ya, 0 dikurangi 1 kuadrat, min 7. Ini pindah ke sana jadi min 6 ditambah 7 ya. 1 kan? Ini min 1 kuadrat itu sama dengan 1, berarti A. Udah, hanya 1. Nah, persamaan kuadratnya seperti apa? Ya, tinggal dijabarkan saja. Jadi, Y sama dengan 1 X min 1 kuadrat dikurangi 7 ya. Atau kalau dijabarkan, X kuadrat min 2X plus 1 min 7. Atau X kuadrat min 2X min 6. Gitu. Kemudian jawabannya yang mana? Ini C ya. Betul yang C. Bisa ya? Gampang rumusnya itu cuma kalau di puncak, ini gambar, oh ini puncak toh yang diketahui. Pakai ini Y, X min P kuadrat ditambah YP tambahkan A. A itu dari mana? Diperoleh dari mensubstitusikan salah satu titik. Oke. Ada yang tanya? Nomor 7. Ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, ini UTBK 2019 ya. Jadi waktu dulu yang masih ada Saintek sama Soshum ya. 2019 itu kan masih ada Saintek dan Soshum. Diketahui grafik fungsi kuadrat memotong sumbu Y di 1,4 dan 5,4. Jika grafik fungsi F menyinggung sumbu X di grafik menyinggung sumbu X, maka grafik F memotong garis X sama dengan 2 di titik. Oke. Visual, atau ada yang sudah ketemu dulu? Silakan, kapan sudah ketemu? Ada yang sudah kapan? Nindya atau Azumara atau Ulil atau siapa lagi tadi? Ada yang sudah ketemu? Belum sampai sini? Oh ya, kalau belum kita bahas. Visualisasi. Jadi kalau kalian bingung dengan soal itu, coba digambar dulu, divisualisasikan ya, supaya kita paham. Fungsi F memotong, jadi memotong garis Y sama dengan 4 dan menyinggung sumbu X. Ada kata-kata menyinggung. Berarti gambarnya nanti pasti kayak apa? Pasti gini. Ya, menyinggung kan? Menyinggung. Nah, terus tadi di Y sama dengan 4, gini ya, seret. Ya, ini Y sama dengan 4. Itu ternyata memotongnya di 1,4 ya. Berarti di sini itu di 1 ya. Di 1 1,4 sama di 5,4. Ini 5,4. Ya. Udah. Nah, terus nanti pertanyaan selanjutnya kan grafik memotong di X sama 2 sama apa? Nah, apa yang bisa diketahui di sini? Tadi harus ada 2 kan? Kita membentuk persamaan kuadrat tadi boleh titik puncak, boleh pakai perpotongan terhadap sumbu X. Kalau ini yang diketahui apa? Apa kira-kira? Yang diketahui? Perpotongan pada sumbu X. Enggak dong. Kalau sumbu X itu yang bawah ini. Siapa tadi yang jawab ya? Sumbu X itu di bawah sini. Ini kan di atas. Nah, benar. Naurah. Yang diketahui itu simetri. Kamu bisa nggak mencari simetri itu berarti tengah-tengahnya, tengah sini kan? Bisa nggak tengah-tengahnya dicari?
Berapa? Gimana? Tengah-tengahnya bisa dicari. Ayo yang lain apa ini? Ya 2 ya, Aul dan seterusnya. 2 ya, ya kan? Ini kan 2. Tengah-tengahnya kan 2 kan? Ya kan ini 1, 2, 3. Yakin 2? Berapa di sininya? 3. 3 ya, betul 3. Ya kan di sini kan baru 2, 3, ini 4, tengahnya udah dapat. Berarti titik di sini puncaknya itu di 3,0. Tinggal disusun ya. Y sama dengan A tadi X min X0-nya ya. X0-nya berarti kan 3. Dikuadratkan ditambah sama Y-nya ya. Y-nya kan 0. Cari A. Substitusi, ambil titik yang lain. Misalkan titik di sini tadi boleh ya. 1,4 ya kan. Y-nya 4. X-nya 1 ya. Nah, berarti ini kan 4 sama dengan ini min 2 kuadrat ya. 4A kan, berarti A-nya 1. Udah dapat Y sama dengan 1 buka kurung X min 3 kuadrat. Yang ditanya memotong garis X sama dengan 2. Ya udah berarti X-nya sama dengan 2 kan. Kita tinggal mencari nilai Y-nya. Berarti sama dengan 1 ya, terus 1 ya, 2 kurangi 3 dikuadratkan ya. Berarti 1. Nah, berarti jawabannya 2,1 ya yang D. Ya, gitu jawabannya 2,1. Oke, ada pertanyaan? Gampang ya, jadi sebenarnya kamu visualisasikan aja gitu ya. Terus diperhatikan nyari persamaan itu harus ada salah satu, boleh sumbu simetri, boleh perpotongan sumbu X. Ini perpotongan sumbu X nggak tahu. Yang bisa kita cari sumbu simetri. Simetri kan punya tengah-tengahnya. Oke. Ada yang tanya? Sebelum lanjut ke nomor selanjutnya. Bisa ya, lanjut ya. Lanjut. Kalau aman ya. Iya. Lanjut seterusnya. Lanjut nomor 9. Diketahui grafik fungsi kuadrat f mempunyai sumbu simetri X sama dengan 4. Jika grafik fungsi melalui 2,0 dan 0,3, maka grafik titik puncak F adalah, oke, kalau misalkan ini kan ada 3 titik ya yang diketahui ya, 0,3 ya sama 2,0 sama sumbu simetrinya nanti diketahui di 4. Nah, yang soal seperti ini kita bisa menyelesaikan langsung ya, bahwa fx yang harus dibentuk itu adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c gitu. Nah, sekarang coba kita substitusikan gitu ya. Kita substitusikan 0,3 karena tadi katanya melewati 0,3 kan. Berarti y-nya diganti dengan 3, x-nya diganti 0 ya. Maka A dikali 0 ditambah B kali 0 ditambah C ya. Maka dapat C-nya 3. Nah, dapat. Sekarang melewati apa lagi tadi? 2,0. Udah masukin aja 2,0. X-nya dengan 2, Y-nya dengan 0 ya. 0 sama dengan A kali 2 kuadrat ditambah B kali 2 ditambah C-nya tadi ketemu 3 ya. Kita pindah ke kiri, maka jadi min 3 sama dengan 4A plus 2B ya. Nah, sekarang kita diketahui sumbu simetri lagi ya. Sumbu simetri itu rumusnya min B per 2A. Harus sama dengan 4. Jadi min B-nya itu ya tetap B ya. 2A sama dengan
4 ya. Kalau tulis lagi orang sama. Ini kita kali silang aja ya. Sana ya, berarti min B sama dengan 8A ya. Nah, berarti B-nya boleh kita ganti dengan min B-nya 8A, atau berarti B-nya sama dengan min 8A ya. Substitusi ke sini ya. Nah, substitusi ke sini. Maka dapat min 3 sama dengan 4A ditambah 2 kali B-nya tadi min 8A ya. Jadi min 3A sama dengan 4A min 16A ya. Min 3 sama dengan min 12A. Berarti A-nya berapa? Min 3 per min 12 ya, atau jadi 1/4. Dapatlah A-nya sama dengan 1/4. A-nya 1/4, B-nya berapa? Masukin ke sini. Min 8 kali 1/4. Jadinya min setengah. Berapa? Min 2 ya. Min 2. Min 2. B-nya dapat, A-nya dapat, C-nya dapat. Udah, tinggal apa? Maka ordinat titik puncak. Ordinat itu yang X ya. Jadi, absis, ordinat. Maaf ya. Titik itu ya. Absis, ordinat ya. Berarti ini yang X-nya, ini yang Y-nya ya. Nah, kalian yang dicari Y-nya, berarti harus nyari X-nya dulu kan. Nah, kalau X-nya apa? Ini terus di mana yang nomor sini? Berarti X-nya sama dengan min B per 2A ya. Min B-nya tadi min 2 per 2 kali A-nya tadi 1/4 ya. Atau berarti jelasnya 4 ya. Jadi X-nya ketemu sama dengan 4. Nah, sekarang karena ditanya ordinatnya atau Y-nya, tinggal masukkan 4-nya ke fungsinya. F4 sama dengan A-nya tadi 1/4. X kuadrat berarti 16. Plus B-nya kita min 2. X-nya tadi 4. Ya. Ditambah C-nya tadi 3. Maka ini 1/4 kali 4. 1/4 kali 16, 4 ya. Berarti 4. Nah, ini dikurangi 8 ditambah 3. Hasilnya min 1 ya. Maka jawabannya yang B ya. Jadi soal yang tipe nomor ketiga ya. Kalau tadi ini titik puncaknya, nah kalau ini bisa dengan mensubstitusikan. Jadi karena ada 3 titik, ada 3 bagian yang diketahui ya. Ada 2 titik di sini sama sumbu simetri. Ini bisa kita selesaikan dengan mensubstitusikan ke fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Maksudkan ini dapat c-nya, substitusi dapat persamaan ya. Substitusi yang sumbu simetri dapat persamaan juga. Ini bisa kita selesaikan 2 persamaan ini. Maka dapat A dan B, maka dapatlah sefungsi keseluruhan. Oke. Ada yang tanya dulu silakan. Monggo. Sudah selesai nih kita sampai 9. Ada yang mau bertanya? Boleh. Sudah bisa? Gampang ya? Oke ya. Kalau enggak, sudah jelas. 14. Ya, sedikit ya Kak review ya. Jadi sebenarnya di persamaan kuadrat itu apa sih yang harus diketahui? Cuma ini tadi. Ya, konsep sumbu simetri ya kan, itu sama dengan puncak. Ini aja. Udah, kalau kamu paham ini bisa. Terus ini yang kedua tentang grafik ya. Grafik titik potong itu sama aja titik potong terhadap sumbu X-nya ya. Ini sama bentuk persamaan, udah persamaan kuadrat itu 3 materi ini aja yang kamu kuasai udah bisa menyelesaikan ya. Gitu. Oke, cukup ya. Nggak ada yang mau ditanya lagi, sudah jelas. Kalau jelas, insya Allah nanti minggu depan ya, hari Senin 4:30 lagi kita lanjutkan materi yang
sistem persamaan linier kuadrat ya. Tadi sebenarnya sudah kita sedikit pakai ya. Tadi yang mencari apa tadi? Menyinggung titik potong tadi ya. Sama. Nanti kita bahas lagi lebih detailnya tentang sistem persamaan linier kuadrat. Oke, demikian dulu pembahasan kita sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Semoga bisa bantu teman-teman semua untuk bisa meraih target PTN-nya. Semoga hasil terbaik untuk kalian semuanya. Kita tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya semuanya. Kaki tutup.